Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo para pendengar, selamat bergabung kembali di Radio WLC. Saya Mario Nugraha, selaku pembawa acara Anda, dan telah hadir di sini bersama saya ada rekan saya yaitu Doni Alexander. Halo, selamat bergabung kembali untuk Anda para pendengar setia Radio WLC dimanapun Anda berada, dan ketemu Mario Nugraha lagi. Semangat Mario hari ini? Iya, pastinya semangat ya. Ya, terima kasih telah bergabung kembali bersama kami untuk hari ini. Beberapa hari yang lalu, Doni membagikan ringkasan mengenai nubuatan kan, yang ada di dalam kitab Wahyu pasal 6, yaitu tentang 7 materai. Ya, benar. Tapi itu hanyalah merupakan sebuah ringkasan. Nah, kali ini saya ingin membahas topik tersebut dan lebih memfokuskannya pada salah satu materai tertentu dari 7 materai tersebut. Oke Mario, coba saya tebak ya. Ya, silakan. Itu pasti materai ke-6. Betul, Doni. Dan apa Okay. yang Anda bagikan pada program sebelumnya itu betul-betul masuk akal, Doni. Ya. Anda membuktikannya dengan menggunakan kitab suci. Dan saya juga tahu bahwa itu adalah sebuah pemahaman yang merubah paradigma kita. Jadi, hari ini saya ingin memfokuskan pembahasan kita pada materi ke-6, Doni. Ya, saya siap. Mari kita lakukan. Tentu. Tapi sebelum Anda memulai, seperti biasa saya akan memberikan sedikit info bagi para pendengar yang baru bergabung di Radio WLC untuk pertama kalinya. Para pendengar, di Radio WLC Anda akan sering mendengarkan kami menggunakan nama Bapa dan Sang Anak yang mungkin tidak terdengar familiar. Di sini kami merasa diberkati untuk menggunakan nama pribadi Bapa, yaitu Yahwa, atau biasa disingkat Yah. Jadi kami lebih memilih untuk menggunakan nama aslinya ketimbang menggunakan gelar Tuhan yang juga bisa digunakan untuk merujuk pada Tuhan bangsa-bangsa lain. Nama Sang Anak pun cukup mirip dengan nama bapaknya, yang menurut kami masuk akal, karena namanya berarti Yahwa menyelamatkan. Nama Sang Anak adalah Yahuswa. Dan Anda mungkin juga akan mendengarkan kami menggunakan gelar El atau Eloa, yang merupakan gelar dalam bahasa Ibrani untuk merujuk pada Bapa. Baiklah para pendengar, karena semua itu sudah dijelaskan, jadi Doni, Ya. silakan mulai pembahasan kita untuk hari ini. Baiklah, terima kasih Mario sekali lagi. Sama-sama. Dan saya senang Anda ingin memfokuskan satu episode hanya untuk membahas materai ke-6. Seperti yang Anda katakan, banyak orang yang membuat asumsi mengenai kapan materai ini akan dilepaskan. Ya, sayangnya mereka sering salah dalam menafsirkan kitab suci karena mereka menafsirkannya di luar konteksnya yang sebenarnya. Salah satu kesalahan penafsiran tersebut menyebabkan mereka mengira bahwa pelepasan 7 materai yang dicantumkan di dalamnya itu baru akan terjadi di hari kiamat. Tapi kita telah melihat bahwa ketika kita menafsirkannya sesuai dengan konteksnya, maka akan menjadi sangat jelas bahwa materai ke-6 ini sebetulnya akan terjadi beberapa waktu sebelum masa kembalinya Yahuswa. Baiklah Doni, di sini saya sudah memiliki kutipan ayat-ayat mengenai hal tersebut Doni. Nah, selanjutnya akan saya bacakan agar kita mengerti apa yang akan kita bahas pada topik hari ini. Bila para pendengar sekalian juga telah menyiapkan Alkitab masing-masing, silakan buka kitab Wahyu pasal 6 ayat 12 hingga 17. Dan mari kita bacakan bersama-sama. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu,
Runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Ya, ketika kita membicarakan soal materai-materai tersebut, maka yang kita bahas adalah penglihatan Yohanes mengenai sebuah gulungan yang telah disegel dengan menggunakan 7 materai. Ya, begitulah dulunya cara orang-orang untuk membuat surat menyurat mereka menjadi rahasia. Nah, di dalam penglihatannya itu, tidak ada seorang pun yang dianggap cukup patut untuk melepaskan materai-materai tersebut dan membacakan isi kitab di dalamnya. Dan itu membuat Yohanes terkasih betul-betul marah. Tapi kemudian diketahui bahwa Yahusua, singa dari suku Yehuda, sang juru selamat kita, adalah orang yang pantas untuk melepaskan materai-materai tersebut dan membuka kitabnya. Di kitab Wahyu pasal 6, di sana dituliskan kisah mengenai dilepaskannya ke-6 materai pertama. Ketika setiap kali sebuah materai dilepaskan, maka sesuatu akan terjadi. Nah, Doni, Ya. sebelumnya Anda mengatakan bahwa itu adalah gambaran-gambaran singkat mengenai sejarah. Ya, betul Mario. Yohanes diberikan penglihatan bahwa itu akan terjadi sejak zamannya hingga hari kiamat nanti. Dan dengan demikian, kita bisa mengetahui bahwa materai ke-6 tidaklah terjadi di hari akhir. Oke, menurut saya Doni, kita semua telah mengasumsikan bahwa itu adalah salah satu peristiwa yang akan terjadi saat Yahusua kembali. Ya, Karena di dalamnya digambarkan peristiwa-peristiwa yang kita kira akan terjadi di akhir zaman nanti. ya betul. Maksud saya Doni, matahari dan bulan akan menjadi gelap, bintang-bintang akan berjatuhan, gunung-gunung dan pulau-pulau akan bergeser. Bahkan disebutkan bahwa langit akan menggulung, bagaikan sebuah gulungan, dan belum lagi orang-orang jahat akan memanggil bebatuan dan pegunungan untuk menimpa mereka. Ya, jadi mari kita selesaikan kesalahpahaman yang satu ini dulu. Oke, Ya. ya. Mari kita bahas kapan materai ke-6 ini sebenarnya akan dilepaskan. Ini adalah hal yang penting untuk dibahas. Baiklah. Ketika kitab Wahyu dituliskan, pada zaman itu belum ada yang namanya kerangka tulisan agar Alkitab bisa dituliskan dan dibagi ke dalam pasal dan ayat. Pada saat itu kitab Wahyu hanya dituliskan begitu saja, dalam bentuk satu dokumen yang panjang. Pada awal abad 13 lah, Alkitab mulai dibagi ke dalam pasal-pasal, dan baru pada pertengahan abad ke-16 lah, pasal-pasal tersebut kemudian dibagi lagi dalam ayat-ayat. Anda telah membaca kitab Wahyu pasal 6 ayat 12 hingga 17. Tapi yang paling sering kita lupakan ya, adalah kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 yang aslinya bisa kita dapatkan setelah ayat-ayat yang baru saja Anda bacakan. Tidak ada pemisahan pasal di dalamnya untuk secara artifisial memberikan kita gagasan bahwa kita sebenarnya sedang membahas hal lain atau masa lain. Yang mana berarti bahwa ayat-ayat tersebut masih membahas hal yang sama. Jadi, sekarang saya ingin Anda untuk membacakan ulang Mario kitab Wahyu pasal 6 mulai dari ayat 16. Dan bacakan juga ya hingga kitab Wahyu pasal 7 ayat 3. Silakan. Baiklah Doni, di dalam kitab Wahyu pasal 16 dikatakan, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta, dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Dia membawa materai Yahwa yang hidup. Dan dia berseru dengan suara yang nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Yahwa kami pada dahi mereka. Materai ke-6 tidak akan mungkin terjadi pada masa kembalinya Yahusua karena di dalam beberapa ayat selanjutnya kita mengetahui bahwa hamba-hamba Yahwa belumlah dimateraikan. Ya, benar. Dan materai ke-7 juga belum terjadi, Doni, ya? Ya, baiklah. Mari kita bahas mengenai apa yang sedang terjadi sekarang ya. Oke. Pada saat ini kita sedang hidup di bawah masa materai ke-5. Itu mengenai kemartiran kan, Doni? Betul. Meskipun kebanyakan hal itu terjadi di masa kegelapan dan masa reformasi Protestan, hingga hari ini, setiap tahunnya masih ada ribuan umat Kristen yang dibunuh karena mempertahankan keimanan mereka. Yang akan terjadi selanjutnya adalah dilepaskannya materai ke-6. Materai ini tidak hanya akan menyebabkan sebuah peristiwa saja, melainkan serangkaian peristiwa-peristiwa di mana satu peristiwa akan memicu terjadinya peristiwa yang lainnya, dan seterusnya. Oke, silakan bacakan kitab Wahyu pasal 6 ayat 12 kali lagi ya. Baik, Doni. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Ya, hal pertama yang akan terjadi adalah gempa bumi yang dahsyat. Sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana kitab Wahyu akan memberikan serangkaian gempa bumi, yang totalnya itu ada 5. Nah, gempa bumi yang akan terjadi ketika materai ke-6 dilepaskan merupakan gempa bumi yang pertama dari 5 gempa bumi yang akan terjadi. Ya.
Dari gambaran ayat tersebut, kedengarannya seperti akan ada banyak pecahan-pecahan material yang akan terhempas ke udara, yang mana kemudian akan membuat matahari menjadi gelap. Karena biasanya ketika terjadi sebuah gempa bumi yang sangat buruk, maka juga akan terjadi kebakaran. Dan kita tahu bahwa gempa bumi juga akan memicu aktivitas gunung-gunung berapi. Tergantung dari mana sumber gempa bumi tersebut ya. Jadi, apapun alasannya, matahari dan gunung akan menjadi gelap ketika gempa bumi ini terjadi. Yahwa ingin kita semua mengenali ciri-ciri rangkaian sebab akibat ini. Oleh karena itu dia mengatakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Selanjutnya, hujan meteor akan terjadi. Iya, benar. Kejadian itu digambarkan bagaikan pohon ara yang menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Apabila ia digoncang angin yang kencang, dan itu seperti hujan meteor Leonid yang terjadi di tahun 1833. Yahwa ingin peristiwa-peristiwa ini dikenali karena itu adalah pertanda-pertanda bahwa yang akan terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah dunia. Oke Mario, tolong bacakan kitab Wahyu pasal 6 ayat 14 sekali lagi. Baik Doni, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Apa yang akan saya katakan ini mungkin akan terdengar aneh ya, tapi silakan Anda pelajari sendiri. Tolong jangan abaikan, hanya karena itu adalah hal yang baru dan berbeda. Ya, saran yang bagus Doni. Beberapa hari yang lalu anak laki-laki saya sedang online dan membaca sebuah artikel menarik yang menekankan 10 teori konspirasi yang ternyata betul-betul terjadi Doni. Beberapa dari teori-teori konspirasi tersebut ternyata merupakan hal yang faktual. Benarkah itu Mario? Iya. Nah, ngomong-ngomong, bumi diselimuti oleh kubah yang melindunginya. Sekali lagi jangan mengabaikan hal ini sebelum Anda mempelajarinya sendiri. Kita tidak memiliki waktu untuk membahas ini lebih rinci sekarang. Tapi kami memiliki lebih banyak informasi mengenai itu di situs kami dan Anda bisa menemukannya di sana. Kubah pelindung ini disebut langit dan itu akan terbuka. Iya, tentunya kita bisa membayangkan seberapa menakutkannya bila itu terjadi Doni ya. Wah, sangat menakutkan Mario. Iya. Peristiwa ini akan menyebabkan bumi untuk bergetar dengan hebat dan saking hebatnya, di dalam kitab suci dikatakan seperti ini. Tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Wah, kita betul-betul tidak tahu seberapa besar bencana itu nantinya Doni ya. Yang mana sekali lagi saya katakan, itulah mengapa Yahwa ingin memperingatkan kita terlebih dahulu mengenai apa yang akan terjadi kelak. Ya, baiklah. Doni, tahan dulu penjelasan Anda ya. Oke. Para pendengar sekalian, kita akan rehat sejenak dan ketika kita kembali nanti, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Jadi, jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Sebuah pengajaran yang populer di dalam kekristenan mengajarkan bahwa hukum ilahi telah dipaku di kayu salib bersama Yahusua. Hal ini diartikan bahwa hukum ilahi tidak perlu lagi ditaati. Dan memang benar, sesuatu telah dipaku di kayu salib. Tetapi itu bukan 10 perintah. WLC mengundang Anda untuk mempelajari kitab Kolose pasal 2 dengan cermat. Pelajarilah kebenaran tentang apa yang dipakukan di kayu salib, apa yang bukan, dan pengaruhnya untuk orang-orang Kristen saat ini. Kunjungi bagian artikel di worldslastchance.com. Buka artikel bahasa dan baca artikel dengan judul Apa yang telah dipakukan di kayu salib. Sekali lagi, buka artikel bahasa dan baca artikel dengan judul Apa yang telah dipakukan di kayu salib di worldslastchance.com. Karena apa yang tidak Anda ketahui bisa saja menyakiti Anda. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Baiklah, para pendengar sekalian, kita telah kembali. Sebelum rehat tadi, Doni menjelaskan bahwa langit yang melindungi bumi akan terbuka sehingga gunung-gunung dan pulau-pulau akan tergeser dari tempatnya.
Jadi bisa dimengerti mengapa orang-orang telah berasumsi bahwa materai ke-6 akan dilepaskan pada saat kedatangan kedua. Karena bila Anda membaca ayat tersebut, peristiwa yang digambarkan di dalamnya adalah peristiwa yang sangat besar. Jadi Doni, Ya, apa yang akan terjadi selanjutnya? ya, yang akan terjadi selanjutnya Mario adalah hal yang sangat spesial. Dan efeknya akan jauh lebih besar daripada ketika langit terbuka. Untuk memahami apa yang akan terjadi ketika langit terbuka, silakan boleh dibuka kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Anda tentunya ingat bahwa ketika Stefanus disidang di hadapan anggota-anggota Mahkamah Agama, dia memberikan sebuah khotbah yang kuat. Oke, saya ingat Doni. Dan anggota-anggota Mahkamah Agama itu tidak menyukainya, bukan? Ya. Dan khotbah itu hanya membuat mereka marah. Perkataan Stefanus sungguh meyakinkan. Nah, Mario tolong bacakan ayat 54 hingga 56. Baik Doni, ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Yahwa, dan Yahusua berdiri di sebelah kanan Yahwa. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka, dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Yahwa. Penglihatan surgawi itu hanya bisa disaksikan oleh Stefanus seorang. Dan itu menguatkan hatinya untuk menjadi martir Kristen pertama. Ketika langit menjadi terbuka pada saat materai ke-6 dilepaskan, maka bukan hanya satu orang percaya, melainkan seluruh dunia akan diizinkan untuk melihat penglihatan yang mulia itu. Seperti Stefanus, semua orang akan mampu menatap ke sorga dan melihat Sang Juru Selamat berdiri di samping Bapa yang dipenuhi kemuliaan abadi. Iya Doni, benar. Jadi itulah saat ketika, dan itulah mengapa orang-orang memanggil gunung-gunung dan bebatuan untuk jatuh menimpa mereka. Mereka ketakutan, karena itu terjadi dengan tiba-tiba, ya. Ya. Itu tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Kebanyakan orang tidak akan menghubungkan peristiwa gempa bumi, menggelapnya matahari dan bulan, serta hujan meteor dengan nubuatan ini. Peristiwa ini akan terjadi ketika semua orang sedang dalam keadaan tidak waspada. Menatap ke sorga dan melihat kemuliaan ilahi, ya, tidak seorang pun yang bersiap untuk itu. Iya, itu mengingatkan saya pada salah satu ayat dalam kitab Maleakhi pasal 3 yang mengatakan, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila dia menampakkan diri, sebab dia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ya, Mario, buat saya itu adalah ayat yang hebat. Tapi ayat selanjutnya, yaitu ayat 3, adalah ayat yang sama pentingnya dengan itu. Dikatakan, dia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan dia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Yahwa. Itulah keseluruhan tujuan dari peristiwa ini, untuk mengungkap kondisi hati setiap orang. Apakah mereka telah siap untuk menemui Sang Juru Selamat di dalam kebenaran? Apakah dia masih berpegang teguh pada perbuatan dosa dan lebih memilih untuk memberontak ketimbang bertobat? Ya, itu menakutkan. Tapi itu semua diberikan karena dia mengasihi kita, untuk mengungkap apa yang ada di hati kita dan memberikan kesempatan bertobat pada orang-orang yang keras hati. Apakah orang-orang benar juga akan merasa ketakutan, Doni? Ya, saya yakin demikian, Mario. Ya, setidaknya pada awal terjadinya peristiwa itu, hanya karena mereka ketakutan bukan berarti bahwa mereka sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Rasa takut adalah respon normal yang alami bagi hati manusia ketika diperhadapkan dengan kemuliaan. Itulah sebabnya, mengapa secara berulang-ulang di dalam kitab suci, ketika malaikat muncul di hadapan manusia, apa kata-kata pertama para malaikat itu? Janganlah engkau takut. Tepat sekali, Mario. Tapi, kembali lagi pada apa yang kita katakan sebelumnya. Materai ke-6 diberikan karena kita dikasihi. Itu untuk menunjukkan kasih Yahwa pada orang-orang yang masih berbuat dosa, dan bahwa secara naluri mereka malah melarikan diri dari itu. Oke, baiklah. Seperti Adam dan Hawa setelah mereka melakukan dosa, Doni. Ya, tepat sekali seperti itu, Mario. Oke, dan bila tanggapan pertama Anda terhadap kemuliaan adalah lari ke arah yang berlawanan dari itu, maka jelas Anda tidak siap untuk hidup dengan kemuliaannya yang kekal. Ya, itu betul. Nah, bagaimana dengan orang-orang benar, Doni? Tentu saja pada awalnya mereka akan ketakutan. Tapi bila mereka tidak melakukan perbuatan dosa, apa tujuan penglihatan tersebut juga diberikan kepada mereka? Stefanus dikuatkan hatinya dengan adanya penglihatan itu agar ia bisa menjadi martir pertama. Penglihatan itu memiliki tujuan yang sama bagi orang-orang benar, untuk memperkokoh keimanan mereka untuk melewati hari-hari ke depan. Dunia sedang berakhir, tapi itu tidak akan terjadi dengan damai. Akan ada masa kesengsaraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Daniel yang telah menggambarkannya paling tepat. Dia mengatakan seperti ini. Dan akan ada suatu masa kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai waktu itu. Oke,
saya ingin sedikit memberikan tambahan di sini, Doni. Ya, Ketakutan atas kesengsaraan besar itulah yang membuat banyak orang berasumsi bahwa orang-orang benar akan diangkat secara rahasia sebelum itu terjadi. Tapi itu bukanlah ajaran yang sesuai dengan kitab suci, Doni. ya, itu bukanlah ajaran yang sesuai dengan kitab suci. Faktanya, potongan terakhir dari ayat yang baru saja saya kutip tadi telah menjelaskannya. Dengarkan sekali lagi, Mario. Dan juga Anda para pendengar. Dan akan ada suatu masa kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai waktu itu. Tetapi pada waktu itu, bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya di dalam kitab itu. Oke, umat Yahwa akan terluput. Ya, Untuk bisa mendapatkan keselamatan agar bisa diselamatkan, itu berarti pertama-tama Anda harus berada dalam bahaya terlebih dahulu. Bila umat Yahwa diambil dari dunia sebelum ada bahaya yang terjadi, maka nubuatan Daniel tidak akan tepat karena dia berkata bahwa umat Yahwa akan terluput, yang mana menyiratkan bahwa sebelumnya orang-orang itu berada dalam bahaya. ya, itu penjelasan yang bagus, Mario. Dan penglihatan ketika materai ke-6 dilepaskan itulah yang Yahwa gunakan untuk menguatkan hati umatnya untuk bertahan melewati masa kesengsaraan yang besar itu. Seperti halnya Stefanus, yang dikuatkan hatinya untuk menjadi martir. Begitupun umat Yahwa akan dikuatkan hatinya untuk bertahan melewati apapun yang harus mereka lewati. Oke, Ayub juga merupakan salah satu contohnya, Doni. Dia tetap beriman saat melewati kesengsaraan terburuk yang tidak akan pernah kita lalui. Karena dia yakin bahwa suatu saat dia akan bisa menemui Yahwa. Ini saya akan membacakan perkataannya. Ini adalah sebuah pernyataan yang sangat indah mengenai iman. Ini ada di dalam kitab... Tunggu sebentar, saya masih mencarinya. Oke, silakan. Nah, kitab Ayub pasal 19 ayat 25 hingga 27. Di dalamnya dikatakan, "Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya dia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Yahwa, yang kau sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu." Wow, ini sungguh indah sekali, Mario ya. Iya, benar. Ini adalah pemikiran yang memperkokoh imannya agar ia bisa tetap setia. Nah, yang akan dihadapi oleh umat Yahwa yang setia di hari-hari ke depan adalah hal yang lebih buruk, lebih menakutkan, lebih berbahaya, dan lebih menipu lagi. Teman-teman Ayub, penghiburnya yang menyedihkan, berusaha menggoyahkan imannya pada Yahwa. Tapi iblis itu sendiri tidak diizinkan untuk muncul di hadapan Ayub dan membuat tipuan apapun. Tapi, tidak demikian dengan hari-hari ke depan. Setan-setan yang sebenarnya akan muncul di bumi. Mereka akan tampak seperti iblis dan Hollywood yang telah mengkondisikan orang-orang untuk mengharapkan bagaimana wujud alien yang sebenarnya. Tapi yang terburuk dari semua itu adalah ketika iblis itu sendiri berpura-pura menjadi Yahuswa yang kembali untuk kedua kalinya. Iya, Doni. Itu adalah tipu dayanya yang paling puncak. Ya, benar. Dia akan tampak seperti sang juru selamat yang kita bayangkan. Dia akan terdengar seperti dia mengucapkan kata-kata yang terdengar sangat indah dan penuh kasih. Ya, ini akan menjadi tipuan yang amat sangat kuat. Ya, Tapi hanya orang-orang yang masih berpegang teguh pada kesalahanlah yang akan tertipu olehnya. Semua orang yang telah bertobat akan mampu melihat bahwa itu adalah iblis yang sedang menyamar. Tapi anugerah Yahwa akan penglihatan terhadap kemuliaan sorgalah yang akan menguatkan iman umatnya agar tetap setia selama melewati kesengsaraan besar. Tapi ada alasan lain mengenai mengapa materai ke-6 akan dilepaskan dan kita belum membahasnya, yaitu untuk memperingatkan kita mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi mari kita bahas. Oh ya, Mario, silakan buka kitab Wahyu pasal 7 sekali lagi ya, dan bacakan 4 ayat pertama. baiklah, Doni. Di dalamnya dikatakan, "Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Dia membawa materai Yahwa yang hidup, dan dia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang lain, yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, 'Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Eloa kami pada dahi mereka.' Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel." Baiklah, kata Eloah berarti gelar dalam bahasa Ibrani yang ditujukan kepada Yahwa. Seperti yang telah kita bahas tadi, kutipan ayat-ayat ini membuktikan bahwa materai ke-6 akan dilepaskan sebelum kedatangan kedua karena umat Yahwa akan dimateraikan ketika materai ke-6 dilepaskan. Apa maksud dari dimateraikan, Doni? Itu bukanlah istilah yang sering kita temukan di bagian lain dalam kitab suci. Ya, baiklah.
Materai memiliki 3 fungsi, Mario. Oke. Dan kata itu bisa menjadi kata benda maupun kata kerja, ya. Materai bisa merupakan sebuah logam yang bisa memberikan bentuk seperti sebuah cincin, stempel, atau semacamnya. Itu juga bisa merupakan sebuah desain atau emblem yang telah dicetak. Dan terakhir, itu juga bisa merupakan bentuk kata kerja aktif di mana dimateraikan berarti untuk dibentuk menjadi sebuah bentuk tertentu. Orang-orang yang menyerahkan kehendak mereka kepada Yahwa akan dimateraikan. Nah, ketika kehendak mereka dengan sukarela dipasrahkan pada Yahwa, dia akan mencetak sifat-sifat ilahinya sendiri kepada mereka. Dan mereka akan mendapatkan cetakan tersebut di dalam diri mereka, sehingga mereka, baik dalam menjalani kehidupan maupun di dalam sifat-sifat mereka, akan merefleksikan gambaran ilahi. Oke, jadi pada dasarnya, penglihatan yang ada ketika materai ke-6 dilepaskan akan menyiapkan orang-orang untuk dimateraikan. Baik dengan cara memperkokoh iman mereka, atau dengan mengungkap isi hati mereka yang harus ditobatkan. Ya, tepat sekali, Mario. Ketika umat Yahwa telah dimateraikan, maka fase pertama dari murka ilahi akan dimulai. Nah, Mario, masih semangat? Masih. Ya, silakan bacakan kitab Wahyu pasal 8 ayat 1 dan 2. Baik, Doni. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Yahwa, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Nah, saya ulangi, Ya, ke-7 sangkakala itu adalah merupakan fase pertama dari murka ilahi. Ya. Kami telah membahas lebih dalam mengenai ke-7 sangkakala di dalam program kami yang lalu. Materi-materinya juga bisa Anda dapatkan di situs kami. Jadi, kita tidak akan membahasnya lebih dalam lagi pada saat ini ya pendengar, tapi cukup untuk dikatakan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika sangkakala tersebut dibunyikan akan menakutkan. Banyak nyawa yang akan hilang. Dan ketika sangkakala tersebut dibunyikan, kita akan melihat para pelayan iblis melakukan invasi alien. oke, Doni. Menurut saya, penting untuk ditekankan di sini bahwa ke-7 sangkakala tersebut, meskipun merupakan fase pertama dari murka ilahi, itu tetaplah bukan hukuman. Karena itu masih bercampur dengan belas kasihnya. Ya, terima kasih atas tambahannya, Mario. Ya, itu betul loh. Seburuk-buruknya sangkakala tersebut dan seberapa menakutkannya pun sangkakala tersebut, tapi itu masih bercampur dengan belas kasihnya. Seperti yang Anda katakan. Karena, ya, itu adalah sangkakala. Dan apa fungsi sangkakala, Mario? Oke. Yang pertama, memberikan pengumuman. Yang kedua, sebagai tanda peringatan. Dan yang ketiga, menandakan datangnya seorang raja. Dan itu juga lah fungsi dari sangkakala-sangkakala ini. Itu akan mengumumkan akhir dunia dan menyatakan bahwa sang raja akan tiba. Itu juga merupakan peringatan bahwa fase kedua dari murka ilahi, yaitu 7 tulah terakhir akan terjadi. Sangkakala-sangkakala tersebut merupakan peringatan bagi semua orang untuk menetapkan hatinya bersama Yahwa, sehingga ketika fase kedua dari murka ilahi terjadi, semua orang-orang yang telah bertobat dan berpaling pada Sang Juru Selamat akan dilindungi. Itu adalah sesuatu yang kita semua akan inginkan dan butuhkan. Karena fase kedua dari murka ilahi, yaitu 7 tulah terakhir, adalah hukuman dan tidak bercampur dengan belas kasihnya. Itu bertujuan untuk menyelamatkan orang-orang, untuk menyadarkan mereka akan bahaya yang menanti orang-orang yang sudah tidak bisa diselamatkan. Bahwa Bapa dengan penuh belas kasih mengirimkan fase pertama dari murka ilahi. Tapi untuk menyiapkan orang-orang agar mereka dikuatkan hatinya untuk bertahan melewati semua itu, dengan penuh rahmat Dia memberikan peristiwa-peristiwa itu ketika materai ke-6 dilepaskan. Iya, Dia tidak ingin siapapun tidak bisa diselamatkan. Ya, Dia tidak menginginkannya itu, Mario. Ya. Yang membuatnya melakukan semua itu adalah kemurahan hati dan kasih-Nya. Amin. Baiklah para pendengar sekalian, jangan kemana-mana. Kita akan rehat dulu sejenak. Dan ketika kami kembali nanti, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan di segmen Kotak Surat Harian kita. Jadi, jangan kemana-mana. Kami segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Jika saya bertanya kepada Anda, apa kekuatan terbesar di alam semesta? Apa yang akan Anda katakan? Apakah Anda menyebut badai kategori 5, gempa berkekuatan 10 skala Richter, atau bagaimana dengan senjata termonuklir? Tentu itu semua sangatlah kuat, tetapi itu semua bukanlah yang terkuat. Kekuatan terbesar dari semuanya adalah kekuatan kasih ilahi. Hanya kasih yang memiliki kekuatan untuk benar-benar merubah seseorang dari dalam keluar, dan hanya kasih ilahi yang dapat menyelamatkan dengan sempurna.
Bacalah artikel dengan judul Kasih yang Tidak Terbatas di situs web kami worldslastchance.com. Sekali lagi, baca artikel dengan judul Kasih yang Tidak Terbatas di worldslastchance.com. Jatuh cintalah pada sahabat terbaik yang dapat Anda miliki. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Baiklah para pendengar sekalian, kami telah kembali. Sekarang saatnya untuk segmen kotak surat harian kita. Dan saya suka pertanyaan ini. Pertanyaan pertama dikirim oleh Abasiama dan Kamdibe di Bauchi, Nigeria. Mereka menuliskan, "Salam saudara-saudaraku, dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kita, Yahusua. Kami juga sangat bersyukur atas pelayanan-pelayanan yang kalian kerjakan. Kami telah diberkati untuk saling menemukan dan kami telah berencana untuk menikah di tahun depan. Kami sangat menginginkan untuk menghormati Yahwa di dalam kehidupan kami. Apakah kalian memiliki saran mengenai bagaimana pasangan Kristen bisa memiliki pernikahan yang langgeng?" Wow, ini saya sangat senang sekali mendapatkan pertanyaan ini, Mario. Ya, Pernikahan bisa menjadi sebuah berkat yang sangat hebat ya. benar. Pasangan yang mendedikasikan diri mereka untuk Yahwa Ya. bisa memuliakannya di dalam kehidupan, rumah tangga, dan pernikahan dalam cara yang unik dan belum pernah dilihat sebelumnya. Iya, betul. Oke, pertama-tama, pernikahan yang baik membutuhkan komunikasi yang baik pula. Itu saja. Dan komunikasi yang saya maksud bukan hanya berbicara. Oke, ya. Ya, komunikasi sejati adalah hal yang dibutuhkan, yang mana juga membutuhkan kita untuk betul-betul saling mendengarkan dan memahami sudut pandang satu sama lain. Oke, saya ingin menambahkan sedikit saran di sini, Doni. Ya, silakan. Komunikasi bukanlah berarti memikirkan hal yang sama mengenai sebuah permasalahan, Doni. Komunikasi adalah berbicara dan mendengarkan yang orang lain ingin katakan. Dan bila Anda tidak dapat menyetujui pendapat atau komentarnya, maka berikan orang tersebut kebebasan untuk tidak menyetujui Anda juga. Ya, tapi dengan sopan tentunya. Iya, pastinya. Menakjubkan melihat banyak orang yang hanya bersikap sopan pada teman dan kenalannya, tapi tidak memperlakukan anggota keluarganya sendiri dengan sopan dan hormat. Ya, saya menyukai pendapat Anda mengenai memberikan orang lain kebebasan untuk tidak setuju dengan Anda, ya kan? Ya. Yahwa tidak pernah memaksakan kehendak manusia, dan kita juga sebaiknya seperti itu. Berikanlah kebebasan secara sadar kepada orang lain, dan hormatilah hak orang lain untuk mempercayai apa yang mereka yakini. Iya, benar, Doni. Saya suka yang dikatakan Yakobus dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 19 dan 20. Dia mengatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah." Terkadang saya cenderung lambat untuk mendengarkan dan cepat untuk berbicara, Doni. Dan istri saya pun akan mengatakannya demikian ya. Ya, itu menurut saya kita semua bisa seperti itu kok, Mario. Oke. Ya, hal lain yang mesti kita ingat dalam menjaga hubungan dekat kita dengan orang lain adalah untuk melupakan masa lalu. Jangan mengungkit-ungkit masa lalu yang menyakitkan, ya. Nah, tidak ada yang salah dalam mempelajari pernikahan kalian seiring tahun berganti. Tanyakan pada diri kalian, apakah tahun ini kita semakin akrab? Bagaimana dengan 5 tahun sebelumnya? Atau apakah kita semakin jauh? Tapi penting untuk tidak membawa-bawa dendam. Yahwa tidak akan terus mengungkit-ungkit kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Oleh karena itu, kita juga mesti berhati-hati dan tidak melakukan hal itu pada pasangan kita. Iya, dan kita semua pernah membuat kesalahan, Doni ya. Ya, pasti. Saya setuju, kita harus memaafkan pasangan kita bila mereka membuat kesalahan. Sama halnya seperti kita ingin mereka untuk memaafkan kita ketika kita membuat kesalahan. Dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 33, Paulus mengatakan,
Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Tapi perhatikan apa yang Paulus katakan terlebih dahulu, Mario. Oke. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Mhm. Itu artinya kita harus menghormati pilihan-pilihan pribadinya dan tidak pernah memaksakan kehendak kita kepadanya. Istri kita pun adalah anak Yahwa, sama seperti kita. Ya. Nah, bagi para istri-istri sekalian yang sedang mendengarkan siaran ini, adalah hal yang penting untuk membuat suami Anda tahu bahwa Anda menghormatinya. Tapi, bagi para suami sekalian, agar istri kita menghargai kita harus memperlakukan mereka dengan penuh hormat dan sopan. Saran yang sangat bagus, Doni. Saya ingat setahun yang lalu, saya memiliki seorang teman yang merupakan pastor dan penasihat pernikahan. Dia mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan saya, Doni. Dia mengatakan bahwa setiap kali dia menasihati pasangan yang memiliki masalah dalam hubungan mereka, dia akan mendengarkan dengan seksama pendapat istri dari pasangan tersebut. Dalam pengalamannya, wanita biasanya sangat tahu di mana keretakan dalam hubungan mereka itu terjadi. Tentu saja itu adalah pendapat umum mengenai wanita, Doni. Banyak juga pria yang merupakan suami yang menakjubkan dan istrinya memanfaatkan hal itu, Doni. Tapi secara keseluruhan, saya sepakat dengan teman saya itu. Selama bertahun-tahun, saya memperhatikan hubungan-hubungan di sekitar saya dan menyadari hal itu. Wanita diberkati dengan intuisi dan wawasan luas. Benar. Seorang pria yang bijak akan menghormati hal tersebut. Ini membawa saya pada poin terakhir yang akan saya sarankan, yaitu memberi dan menerima. Nah, untuk mendapatkan pernikahan yang langgeng dan bahagia, penting untuk setiap orang untuk memberikan semua yang dia miliki untuk pernikahan itu. Tidak boleh setengah-setengah. Setiap pasangan harus memberi dengan tulus dan berusaha untuk membahagiakan pasangannya, ya kan? Iya, benar, Doni. Itu adalah saran yang sangat bagus. Faktanya, saya akan membacakan sebuah ayat mengenai hal tersebut, Doni. Di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4, dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saya ingin mengatakan sesuatu yang kedengarannya sedikit berbau seks nih ya. Tapi sebagai pria, saya akan berbicara pada sesama pria. Oke. Wanita yang baik akan membuat Anda bahagia. Di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 16, Yahwa menjelaskan kepada Hawa bahwa dia akan dirahi pada suaminya. Nah, itu berarti bahwa wanita yang saleh akan ingin membuat Anda bahagia. Dia akan berusaha mati-matian untuk menjaga ketenangan dan kebahagiaan di rumah. Itu adalah sifat yang indah. Jangan sia-siakan itu. Pikiran bahwa Anda harus mengutamakan kebahagiaan Anda sendiri melebihi kebahagiaan istri Anda bisa membuat semuanya kacau. Pastikan diri Anda untuk melindungi sifat-sifat baik istri Anda tersebut, karena satu-satunya yang pasti bisa menghancurkan kasih adalah keegoisan. Benar, Doni. Ketika seseorang, baik suami maupun istri, memberikan semua yang mereka miliki dan pasangannya tidak melakukan itu juga, maka itu bisa disebut kekerasan. Ya, saya mengenal beberapa pria yang memberikan semua yang mereka miliki untuk mempertahankan pernikahan mereka, Doni. Membuat istri mereka tetap bahagia, namun istrinya memanfaatkan hal itu dan tidak membalas usahanya itu. Dibutuhkan dua orang untuk bekerja bersama-sama agar pernikahan yang bahagia bisa tercipta. Ya, tapi sedihnya nih Mario, hanya dibutuhkan satu orang untuk merusaknya. Iya, betul. Kami juga memiliki beberapa artikel di situs kami yang juga berisi materi-materi yang sangat bagus mengenai pernikahan para pendengar. Silakan kunjungi worldslastchance.com dan carilah artikel yang berjudul Matematika Pernikahan. Nah, itu adalah artikel yang bagus. Iya, boleh. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dikirimkan oleh Jillian Morgan di Ping Pang Pong. Di mana PNG itu? Anda betul-betul membuat saya tertawa ya Mario. Saya pun tidak mengetahuinya. Oke, mungkin itu adalah Papua Nugini kali ya. Ya ngomong-ngomong sih, Jillian menuliskan, Dodi, ada banyak doktrin yang sedang berkembang sekarang. Apakah ada sebuah tanda peringatan bila Anda atau orang lain terjatuh dalam kemurtadan? Wah, ini pertanyaan yang hebat ya. Jawabannya mudah, jujurlah padanya. Dan dia akan mengampuni Anda, karena Anda tahu, Sang Juru Selamat Anda penuh kasih dan pengampunan. Ya, tapi alangkah lebih baik bila kita mawas terhadap tanda-tanda peringatan dan berpaling kepadanya lebih awal. Betul, Doni. Itu mengingatkan saya pada peringatan Petrus dalam kitab 1 Petrus pasal 4, di mana dia mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Buat saya itu adalah ayat yang hebat dan tepat, karena kita semakin dekat dengan hari akhir. Kata kemurtatan berasal dari bahasa Latin apostasia, yang berarti memberontak atau merusak. Jadi secara nyata, kemurtatan berarti berada dalam posisi yang menentang. Itu adalah sebuah bentuk pemberontakan terhadap kebenaran. Kemurtatan berarti meninggalkan sesuatu yang pernah Anda percayai. Ya, dan dari kitab suci kita bisa mengetahui bahwa semakin dekat kita dengan hari akhir, maka semakin banyak pula orang-orang percaya yang akan meninggalkan kebenaran.
Dalam kitab 1 Timotius, kalau tidak salah sih, di dalam pasal 4, Paulus mengatakan bahwa di hari-hari akhir, beberapa orang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Kita tahu dari perumpamaan yang diberikan oleh Yahusua bahwa harga yang harus dibayar adalah segalanya. Anda harus mau berserah diri dalam hal apapun. Jadi, ketika kebenaran menunjukkan dirinya dan kita merasa itu terlalu tidak nyaman, terlalu sulit untuk dipatuhi, atau terlalu tidak populer, maka itu adalah kemurtatan. Itu berarti menentang kebenaran. Jadi, itu adalah salah satu tanda yang Anda tanyakan tadi. Ketika sebuah gagasan baru ditunjukkan kepada Anda, apakah Anda merasa bahwa emosi Anda melonjak untuk menolaknya dan mengabaikannya begitu saja, tanpa pernah betul-betul memperhatikannya dan mempelajarinya dengan pikiran yang terbuka? Saya menyadari, Doni, bahwa kebenaran selalu merupakan hal yang logis. Ketika orang-orang melawan logika atau kebenaran, mereka selalu emosional. Mereka bahkan akan menjadi marah. Ya, saya pun menyadari hal tersebut ya. Bahkan saya pernah mengalami hal itu sendiri loh, Mario. Dan ketika itu terjadi, itu adalah sebuah pertanda bahwa saya harus menyelidiki hati saya dengan tekun dan memastikan bahwa saya telah menyerahkan segala kehendak saya kepada Yahwa. Yahusua telah memberikan beberapa tanda peringatan yang harus kita perhatikan. Di dalam kitab Matius pasal 24 ayat 10 hingga 11, dia mengingatkan, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul, dan menyesatkan banyak orang. Iya, benar. Hal ini sedang terjadi di sekeliling kita. Beberapa ayat sebelumnya di pasal yang sama, dia mengingatkan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Meskipun saya percaya bahwa iblis sendiri akan menyamar menjadi Kristus sebelum hari akhir, tapi menurut saya itu bukanlah satu-satunya penafsiran dari ayat ini. Terkadang kita menafsirkannya secara harfiah, sehingga kita meluputi penerapan lainnya dari ayat tersebut. Ayat ini tidak hanya berarti bahwa orang-orang akan datang dan mengklaim diri mereka sebagai Yahusua, tapi itu juga berarti bahwa akan banyak orang yang datang mengklaim diri mereka mengetahui kebenaran dan mengajarkan, beginilah Kristus yang sebenarnya, dan pada akhirnya akan menyesatkan orang-orang dengan memberikan ajaran salah kepada mereka. Saya setuju. Itu memiliki penerapan yang jauh lebih luas dibanding yang disadari oleh kebanyakan orang. Tapi ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan bila Anda atau orang yang Anda kasihi mulai terjerumus di dalam kemurtatan. Dan saya bahkan tidak yakin bila terjerumus itu adalah kata yang tepat. Dan itu lebih tepatnya mengarah pada mengerasnya hati terhadap arahan dan dorongan lembut Roh Kudus, kan Doni? Ya, dan itu adalah hal yang penting untuk segera kita sadari. Jangan biarkan itu terus berlanjut. Ya. Jadi, apa yang akan Anda lakukan? Pertama-tama berdoalah mengenai itu. Karena kemurtatan adalah pemberontakan terhadap kebenaran. Maka berdoalah dengan bersungguh-sungguh untuk diberikan hikmat dan bimbingan sebelum Anda mengganti apa yang Anda percayai. Selanjutnya, bertekadlah untuk terus mengikuti kebenaran apapun resikonya. Jadikan itu sebagai pilihan sadar Anda. Kalau bisa, katakanlah, saya akan mengikuti anak domba kemanapun dia membawa saya. Apapun resikonya. Lalu pelajari topik tersebut dengan pikiran yang terbuka. Benar, itu adalah hal yang penting. Bila Anda sedang mempelajari topik dan langsung beranggapan bahwa topik itu adalah hal yang salah, maka Anda tidak akan pernah mendapatkan kebenaran. Dengan berpikiran seperti itu, Anda telah menolak kebenaran. Jadi, mempelajari sesuatu dengan pikiran yang terbuka adalah hal yang sangat penting. Selanjutnya, lakukanlah penelitian kata atau penelitian subjek pada topik tersebut. Kumpulkan semua informasi tersebut bersama-sama dan perhatikanlah secara logis. Tanyakan pada diri Anda, di manakah berat bobot bukti-bukti itu membawa Anda? Salah satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda adalah, bagaimana Anda tetap menjaga diri Anda untuk tetap teguh dan menjauhkan diri dari segala kesesatan ketika Anda sedang mempelajari topik baru? Menurut saya, itulah yang ditakutkan oleh banyak orang. Kesampingkan rasa takut itu, singkirkan. Itu adalah alat yang digunakan iblis untuk menjauhkan orang-orang dari mempelajari kebenaran dan membuat mereka tetap terjebak di dalam kondisi sama seperti orang-orang Laodikia yang membuat mereka merasa puas akan diri mereka sendiri. Ya, bagaimana Anda bisa yakin bahwa Anda tidak akan disesatkan, bahwa Anda tidak akan ditipu ketika Anda mempelajari sesuatu yang baru? Ada dua janji yang bisa Anda klaim ketika Anda mempelajari sebuah topik yang baru. Janji yang pertama bisa ditemukan dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18. Di dalamnya Yahwa mengajak kita, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Yahwa, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, marilah, baiklah kita berperkara. Dia mengajak Anda untuk belajar. Kebenaran adalah hal yang logis, tapi setiap otak telah diprogram dengan berbeda-beda. Dan itu membawa kita kepada janji kedua yang ada di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 5. Mario tolong dibuka dan dibacakan. Oh, tidak perlu Doni, saya menghafalnya.
Di dalamnya dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah dia memintanya kepada Yahwa, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bila Anda berdoa dan meminta hikmat ilahi, Yahwa telah bersumpah untuk memberikan bukti yang dibutuhkan pada pikiran Anda untuk mencerahkannya agar dapat memahami kebenaran. Dan juga berdoa dan mintalah kepadanya untuk menjaga Anda. Tentu saja, dia akan menjaga pikiran kita agar tidak tertipu. Tapi Anda tidak akan pernah bisa mempelajari kebenaran baru bila Anda menolak untuk mempelajarinya dengan pikiran terbuka. Dan sorga sedang mencurahkan banyak kebenaran baru pada saat ini. Seperti yang selalu kita katakan setiap hari, Yahwa aman untuk dipercaya. Bila kita menetapkan pikiran kita kepadanya, maka kita akan aman untuk mempelajari kebenaran-kebenaran baru. Tidak akan ada seorang pun yang bisa ditipu di luar kehendak mereka. Yahwa tidak akan membiarkan itu terjadi. Jadi, hal utama yang harus Anda khawatirkan adalah, apakah hati Anda telah berserah sepenuhnya kepada Yahwa untuk melakukan pekerjaan dan mengikuti kehendaknya? Itu saja. Selain dari itu, Anda tidak perlu mengkhawatirkan bahwa Anda akan terjerumus dalam kemurtatan ketika Anda mempertimbangkan gagasan-gagasan baru. Dia akan menjaga Anda dan memberikan Anda hikmat rohani untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang mana yang merupakan kebenaran dan yang mana yang merupakan tipu daya. Itu sangat bagus, Doni. Dan dengan ini, cukup sekian untuk segmen Kotak Surat Harian kita hari ini. Namun bila Anda masih memiliki komentar ataupun pertanyaan, maka kami menanti kabar Anda. Baiklah para pendengar sekalian, silakan kirim pertanyaan-pertanyaan Anda, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Pilih Bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Nah, jika kami tidak sempat untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung melalui siaran radio ini, maka silakan melihat bagian tanya jawab di situs kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah Elohe Mikarov dengan janji harian Anda dari firman Yahwa. Ketika saya memikirkan orang-orang yang benar-benar berani, nama Frank Grieve muncul di benak saya. Frank adalah seorang pendeta metodis. Dia sangat senang bekerja dengan melayani anak-anak dan para remaja untuk menarik hati mereka kepada Yahwa. Dia adalah pendongeng berbakat dan dia menjadi cukup terkenal karena artikel yang ditulisnya untuk anak-anak muda. Dia juga menulis sebuah novel berjudul The Minister's Twins yang sangat sukses. Juga diyakini bahwa sepanjang hidupnya ia menulis lebih dari 200 set lirik nyanyian pujian. Namun hal yang paling menonjol tentang Frank adalah sikapnya yang ceria dan gembira serta wataknya yang riang. Bahkan dia sangat konsisten bersikap ceria dengan pikiran yang positif sehingga dia dikenal sebagai pelayan bersinar. Para pendengar, kita cenderung berpikir bahwa seseorang yang selalu bahagia pasti memiliki kehidupan yang cukup mudah. Tapi disinilah keberanian Frank terlihat. Dia tidak memiliki kehidupan yang mudah, bebas dari masalah, bahkan terkadang masalahnya cukup parah. Alasan dari kegembiraan Frank, pikirannya yang positif dan sikapnya yang ceria semata-mata karena dia percaya pada Yahwa dan janji-janjinya. Itu saja. Frank dapat berpikir positif dan tetap bersikap ceria terlepas dari apapun masalah yang dia hadapi. Pada suatu waktu ketika bergulat dengan beberapa masalah kesehatan serius, Frank sampai bergumul dengan imannya. Dia mulai bertanya-tanya apakah Yahwa benar-benar ada, tetapi dia tidak menyerah. Dia membuka Alkitabnya untuk mendapatkan kekuatan dan semangat. Ketika mencari-cari janji untuk diklaim, Frank menemukan kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 7 yang berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu." Iman Frank bersandar pada janji ia yang memelihara kamu. Janji itu memperkuat imannya dan mengilhami dia untuk menjadikan pengalamannya ini menjadi sebuah nyanyian rohani yang berjudul Does Jesus Care? Bagian pertama dari nyanyian ini bertanya, apakah Yahusua peduli ketika hatiku hancur, terlalu sakit sehingga tak lagi bisa bersenandung? Apakah Yahusua peduli di saat bebanku menekan berat dan membuatku menderita
serta jalan hidupku menjadi terasa jauh dan melelahkan. Para pendengar, Anda bisa mendengar Frank berjuang dalam kegelapan dan keraguan. Tetapi kemudian bagian refnya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan tegas. Oh iya, dia peduli. Saya tahu dia peduli. Hatinya tersentuh oleh kesedihanku, oleh hari-hariku yang melelahkan. Dan saat malam panjang yang suram, saya tahu juru selamatku memelihara. Jadi para pendengar, kedamaian dan kebahagiaan itu datang dari Yahwa, terlepas dari bagaimanapun situasi dan kondisinya. Kitab Yesaya 54 ayat 10 mengatakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Yahwa yang mengasihani engkau. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Banyak orang dewasa berharap mereka memiliki kesempatan untuk belajar agama selagi berada di universitas. Jika Anda berada di posisi yang sama, saat ini belum terlambat. Di worldslastchance.com, kami memiliki ratusan artikel dan video tentang berbagai topik agama dan rohani yang terus ditambahkan setiap saat. Ada artikel yang memberikan nasihat tentang bagaimana menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan. Artikel-artikel lain menyelidiki secara mendalam bagian-bagian Alkitab yang salah dimengerti dan menjelaskan apa arti bagian itu dalam bahasa Ibrani yang asli. Kami juga menyajikan banyak artikel dan video tentang nubuatan. Paulus memberitahu Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa menjadi sempurna dan diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap perbuatan baik. Jika Anda membaca dengan seksama materi di situs kami, Anda akan memiliki landasan yang menyeluruh bukan hanya pada kebenaran doktrinal, tetapi Anda juga akan mempelajari rahasia-rahasia cara berdoa yang efektif dan cara belajar Alkitab sehingga Anda dapat menemukan kebenaran untuk diri Anda sendiri. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. worldslastchance.com mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Topik pembahasan hari ini adalah sebuah pembelajaran yang sangat menarik. Anda tahu, selama ini orang-orang selalu diingatkan untuk melangkah mundur dan melihat secara keseluruhan. Tapi ketika Anda melangkah mundur, mengambil mikroskop dan menggunakannya pada kitab suci, maka Anda akan melihat setiap tindakan ilahi sebagai wahyu atas kasih Yahwa terhadap kita. Itu benar Mario, dan itulah yang ingin diungkap oleh materai ke-6. Ketika langit terbuka dan semua orang di bumi diberikan kesempatan untuk melihat ke surga, maka pada saat itu, semua orang akan diberikan penglihatan sekilas ke dalam hati mereka. Dan satu-satunya alasan Yahwa melakukan hal tersebut adalah untuk memberikan kesempatan untuk bertobat pada orang-orang yang hatinya tidak berada bersamanya. Ya, itu mengingatkan saya pada kitab Yeremia pasal 17 ayat 9 yang mengatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Bapa memberikan kita semua kesempatan untuk bisa melihat isi hati kita masing-masing. Karena Dia mengasihi kita. Dan Dia tidak menginginkan siapapun tidak terselamatkan. Ya. Sebagai penutup, bisakah Anda membacakan satu kutipan ayat lagi dari kitab suci? Itu bisa ditemukan di dalam kitab 1 Petrus pasal 5. Kita sering mengutip pasal 8 itu sendiri. Tapi kali ini saya ingin Anda membacakannya ayat 6 hingga 10. Baiklah Doni, pasal 5 kan? Ya, pada ayat 6 hingga 10. Oke. Oh ya, saya menyukai yang satu ini Doni. Dikatakan di dalamnya, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Yahwa yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia
menanggung penderitaan yang sama. Dan Eloah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Yahusua kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kita hidup di masa yang berbahaya, dan semuanya hanya akan semakin berbahaya. Kita harus menyelidiki hati kita masing-masing. Apakah ada sesuatu yang kita pegang teguh yang akan menjauhkan kita dari kesempatan untuk mendapatkan materai Yahwa? Nah, saya tidak berkata apakah Anda sempurna. Bukan itu yang saya maksud. Fakta bahwa gereja kaum Laodikia didorong untuk menerima jubah putih dari kebenaran Kristus merupakan bukti bahwa kita tidak memiliki kebenaran itu sendiri. Para pendengar sekalian, itu adalah sebuah karunia. Yang saya maksud adalah, adakah bagian dari hidup Anda yang lebih penting bagi Anda ketimbang Bapa? Apakah Roh Kudus telah meyakinkan Anda bahwa sebuah kebiasaan Anda menghalangi Anda untuk menerima penyelamatan? Kapanpun Bapa meminta kita untuk melepaskan sesuatu, itu selalu Dia lakukan karena Dia ingin menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Benar. Saya akan sedikit menambahkan, menghentikan kebiasaan buruk bukanlah merupakan sesuatu yang akan menyelamatkan kita. Hanya anugerah Yahwa melalui iman dalam jasa darah Yahusua yang bisa menyelamatkan kita. Ya, tentu saja. Tidak ada apapun yang bisa kita lakukan atau tidak kita lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Dan kondisi hati yang secara terus-menerus memberontak dan ingin berpegang teguh pada sesuatu yang Anda tahu salah juga tidak akan menyelamatkan Anda. Tidak seorang pun akan diselamatkan, sementara mereka masih terus bergabung dalam pemberontakan yang dilakukan iblis. Sekaranglah saatnya untuk menyelidiki hati kita dan melihat apakah ada hal yang kita pegang dan harus kita lepaskan. Dan bila Anda menemukan bahwa ada bagian di mana Anda tidak ingin berserah diri, mintalah kepada Yahwa untuk memberikan Anda keinginan untuk berserah diri. Benar, saya telah menemukan di dalam kehidupan saya sendiri bahwa terkadang ada saatnya di mana saya bahkan tidak ingin meminta Yahwa untuk membuat saya ingin berserah diri. Itu adalah masalah, karena saya tahu bahwa saya tidak perlu berserah diri. Tapi pada saat itu, saya memang tidak ingin melakukannya. Saya telah menemukan bahwa pada saat-saat seperti itu, saya bahkan bisa meminta kepada Bapa untuk membuat saya dibuat ingin untuk berserah diri. Apapun yang kita butuhkan untuk mempersiapkan diri, secara harfiah, apapun yang kita butuhkan akan diberikan olehnya. Itulah bukti seberapa besar keinginannya untuk menghabiskan keabadian bersama kita. Benar sekali, Dodi. Para pendengar sekalian, Anda tidak perlu takut akan masa depan. Yahwa telah mengatur semuanya. Semua yang Dia lakukan, semua yang Dia perintahkan atau izinkan untuk terjadi, itu semua demi menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa. Ya, saya ingin menutup pembahasan kita hari ini dengan mengutip salah satu ayat yang paling indah di dalam kitab suci. Dan ketika saya membacakannya, resapilah kata-kata yang dikandung di dalamnya. Percayailah itu, dan izinkan Bapa untuk mengasihi Anda sepenuh hatinya. Kitab Yohanes 3 ayat 16 dan 17 mengatakan, karena begitu besar kasih Yahwa akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Yahwa mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Yahwa tidak mengutuk Anda, Dia mengasihi Anda. Baiklah para pendengar sekalian, sekian program kita untuk hari ini. Bergabunglah lagi bersama kami besok. Sampai jumpa. Dan ingat, Yahwa mengasihi Anda. Dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.